Selamat siang, selamat datang, selamat kita berkumpul kembali pada minggu yang indah ini. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk terbuka menerima firman Tuhan, menerima kehadiran Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya kalau 1-2 orang berkumpul di sini Tuhan ada. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah ini. Mazmur 100, pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin. Mari saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari pujian nomor 18, mulia bagi namanya. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Tuhan Yesus penebuskah Engkau lah terang yang kekal. Bangsa-bangsa umat semua puji Raja yang kekal. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Kau tinggalkan takhta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari.
mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang ada dalam surga, kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau mengetahui segala keberadaan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau memberikan kami senantiasa roh yang baru, roh yang senantiasa siap untuk dibentuk, roh yang senantiasa mau membentuk kami juga Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Tuhan, pada siang hari ini khususnya kami menyerahkan kebaktian kami mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Biarlah terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Mati beri bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Kami beri kesempatan untuk kita akan masuk dalam pembacaan bersaut-sautan yang kita ambil dari nomor 45. Kami beri kesempatan untuk Ibu Lili untuk membawa kita dalam pembacaan bersaut-sautan. Semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka aku akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia dikembalikan Tuhan, maka dia akan mengasihi, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya Bapa, terima kasih. Amin. Dan mari kita sambut dengan pujian nomor 134, Kristus hidup. Nomor 134. Ku jalani Tuhanku, kini ku hidup. Ku tahu ya tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku
Perlukannya ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku masuk surganya. Ku bertanya, hidupkah benar Kristus hidup? Di mana ku berada, ada suci Tuhan. Meski ku kalah kungkut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Kau bertanya, ya hidupkah benar Kristus hidup? Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku, Ia kekuatanku. Tak seorang pun tidak Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Bertanya, ya hidupkah benar Kristus hidup? Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita masuk pada pengakuan iman rasuli. Dan bagi yang belum hafal, dia ada di halaman 692. Halaman 692. Kalau sudah siap, mari kita sama-sama memberi pengakuan iman rasuli. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masuk pada doa syafaat. Saya undang untuk Ibu Betty membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdudukkan kepala. Bapa kami yang dalam surga, Kau sungguh heran, Kau sungguh setia, Ya, Tuhan Yesus. Kau sungguh mulia. Amin.
Kaulah yang penuh mujizat. Kaulah pencipta langit dan bumi. And yet, Lord, you are in our midst. Kau ada di sini, hadir di sini sesuai dengan janjimu. Ya, Tuhan. Bila 2-3 orang bersekutu bersama-sama, Engkau ada di antara kami. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kau sungguh heran. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk berterima kasih kepada Engkau untuk segala berkat kasih karunia yang Kau telah curahkan kepada kami. Amin. Perlindungan dan kasih-Mu, kesehatan, Kau segala sudah mencukupi kebutuhan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, barusan kami menaikkan puji-pujian memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terimalah sebagai dupa yang harum. Tuhan, Makasih Tuhan Yesus. puji-pujian kami tidak sempurna. Ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Engkau akan mendengarnya Tuhan. Terima kasih Engkau telah begitu hidup dalam kehidupan kami satu persatu di sini. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami satu persatu di sini. Kami sangat berterima kasih Engkau telah membawa kembali Tuhan saudara kami yang baru kembali dari Indonesia dengan selamat sampai di sini Tuhan. Thank you, Jesus. Kami percaya Tuhan, karena Engkau panggilan-Mu atasnya Tuhan, Dia telah setia kepadamu. Tuhan tolong supaya kami semua ini setia kepadamu seperti Tuhan Engkau setia Tuhan kepada kami semua. Amin. Setia Ya Tuhan Yesus. seperti firman-Mu berkata, jangan selalaikan persekutuan dengan umat beriman. Bapa, terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami berdoa agar Engkau menjamah mereka yang siapa saja yang sakit Tuhan. Ya Tuhan Jamahlah. Yesus. Supaya menerima kesembuhan. Ya Tuhan Yesus. Saya juga doakan Tuhan kakak saya di LA Tuhan. Yang Alzheimer yang sudah tidak mau makan, sudah hanya tidur saja Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Saya berdoa agar Engkau menjamah dia Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Beracaralah kepada dia Tuhan. Saya percayakan dia ke tangan-Mu. Saya percayakan semua yang sakit yang juga di sini atau di rumah Tuhan, semua juga kami serahkan ke tangan-Mu. Sebab Tuhan Engkau Yesus. adalah tabib terbaik, tabib yang tidak ada duanya. Tidak ada penyakit yang lebih besar dari Engkau. Ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Saya percaya kesehatan Tuhan yang Kau akan beri menyembuhkan saudara untuk saya, kami ya Tuhan Yesus. dengan setia datang melayani Engkau Tuhan. Di mana saja kami berada, kemana saja kami pergi Tuhan, supaya nama Engkau dipermuliakan. Ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada siang hari ini saya berdoa untuk Pak Saud yang akan membawakan firman. Tuhan, curahkan urapan. Limpahkan urapan-Mu kepada dia juga kepada Susan Tuhan, yang telah begitu setia melayani di gereja sini. Iya, Tuhan Yesus. Meskipun hanya beberapa jiwa, tapi mereka dengan setia Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Bertambah. Kami ingat Yeremia Tuhan yang Kau katakan setia, meskipun tidak ada satu pun yang percaya Ya Tuhan Yesus. melalui pelayanan yang 35 tahun. Thank you Lord Jesus. Tapi Tuhan, kami percaya dia istimewa di hadapan-Mu. Amin. Seperti mereka ini juga Tuhan, kiranya Engkau akan membukakan tingkap langit, akan mencukupi kebutuhan mereka, juga memberkati anak-anaknya di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan. Tuhan, supaya apa yang curahan-Mu atas keluarga ini boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Dan semua yang ada di sini Tuhan, saya berdoa agar Engkau menjamah kami satu persatu. Limpahkan urapan-Mu supaya kami grant us wisdom and revelation knowledge of you. Prepare our mind, help us to comprehend the things of you, so that we might be able to receive of you the fullness which you have prepared for us through your word, which is going to be spoken through Pendeta Saud. Lord, I pray that you anoint each and one of us. Help us, oh Lord, to be open to your word. Help us to receive your word. And
supaya firman itu boleh tumbuh di dalam hati kami, boleh menjadi pembimbing jalanan hidup kami Ya, Tuhan dari hari ke hari. Tuhan, tolong Tuhan supaya melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, mujizat terjadi dari hari ke hari, supaya ada kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, hanya itulah yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga beracara kepada Amerika Tuhan, yang keadaannya sudah begitu parah Tuhan, Ya, Tuhan Yesus. tapi Kau masih mengasihi kami. Kami percaya Engkau akan membukakan tingkap langit, mengadakan kebangkitan rohani Ya Tuhan Yesus. yang besar-besaran Tuhan. Bawa semua orang-orang di sini tuh Amerika Tuhan ke dalam pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan. Seperti Nineveh Tuhan, supaya Kau selamatkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus. Kau akan memberi kesempatan sekali lagi kepada Amerika supaya ada kebangkitan rohani seperti di tahun-tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Thank you, Tidak akan Jesus. meninggalkan kami, tapi Thank you, Jesus. Kau akan melindungi kami, menyertai kami, menguatkan kami, Tuhan Yesus. supaya kami Tolong boleh Tuhan menjadi Yesus. saksi-saksi. Tolong Terima Tuhan kasih ya Yesus. Bapak. Terima kasih ya Yesus untuk segala berkat kasih karunia. Terima kasih Kiranya Tuhan Engkau Yesus. membukakan tingkap gereja ini Tuhan, supaya Engkau mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan yang boleh dilayani tempat. Ya Tuhan Yesus. Kami percaya Kamu patahkan di dalam nama Yesus segala penghalang-penghalang yang menyebabkan mereka datang. Patahkan semua. Ya penghalang-penghalang. Tuhan Yesus. Supaya Tuhan dibukakan mata rohani mereka, supaya gereja ini boleh menjadi mercusuar di daerah sini, Ya, amin. supaya nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kasih Kami Tuhan Yesus. percaya, kami menerima jawabannya dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Sebab jawaban itu adalah untuk kemuliaan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami dari Surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah pada hari ini kan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersabda kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Betty yang sudah membawa kita dalam doa syafaat, dan mari kita akan menyambut dengan kidung pujian nomor 222, Ku Percaya Akan Engkau. Nomor 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandar ke janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Percaya pada Yesus,
rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku, Yesus, Yesus ku ya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, tambahkanlah imanku. Dan kita akan serahkan sebagai pengkhotbah hari ini, kami serahkan pada Pak Someman Saud. Waktu dan tempat kami persiapkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita membuka beberapa ayat kitab. Mari kita sama-sama membuka Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25, kita akan bacakan sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 25, Matius 6 ayat 25, kita akan sama-sama baca sampai ayat 34. Mari kita perhatikan baik-baik. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, tolong kami Tuhan yang lemah ini, yang tidak pintar akan firman-Mu, dan pakailah setiap kami Tuhan yang kadangkala kami lupa membaca firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau bersama-sama
mempelajari firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga akan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar doa kami dan pakai hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kekhawatiran itu merupakan bagian dari setiap kita. Seiman-imannya kita kepada Tuhan, kerohanian kita begitu luar biasa pun, kita tetap memiliki rasa khawatir. Kekhawatiran menunjukkan bahwa orang itu masih hidup. Dan kalau saya pikir-pikir, kalau orang itu sudah meninggal dunia, dia gak perlu merasa khawatir lagi. Gak ada khawatir. Jadi wajar kalau kita merasa khawatir. Manusia khawatir akan apa? Pertama, duit, uang. Ya. Maka ada lagu waktu kita sekolah minggu, dinyanyikan oleh guru sekolah minggu, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Jadi kekhawatiran yang pertama itu karena masalah uang. Gara-gara uang orang berani tinggalkan Tuhan. Ngeri sekali saudara. Yang kedua, orang khawatir akan kesehatan. Jadi wajar kalau kita merasa khawatir akan kesehatan. Waktu kita doa hari Selasa, ada seorang teman kita selalu katakan, tolong doakan supaya suamiku tetap sehat, ingat terus, jangan suka lupa dan sebagainya. Jadi tentang kesehatan kita berdoa. Lalu orang-orang muda berdoa tentang karir, masa depan. Kita juga doakan buat anak cucu kita tentang masa depan mereka. Khawatir, nanti masa depan mereka bagaimana? Nanti pernikahannya bagaimana? Apakah dia dapat suami yang baik, istri yang baik? Menantu yang baik? Apakah dia bisa sekolah dengan baik, dapat pekerjaan yang baik? Oh saudara, kalau digaris bawahi banyak sekali rasa khawatir kalau kita mau khawatir. Kesehatannya, keuangannya, keluarganya, belum lagi kalau sudah menikah, istrinya, suaminya, belum lagi kalau dia sudah punya anak, kita mesti khawatir. Satu hari ada seorang ibu, dia datang kepada pendeta. Dia menangis-nangis. Dia bilang, anakku ini loh, dia beli rumah, tapi tangganya itu tinggi sampai 3 lantai rumahnya. Lalu pendeta bertanya, kenapa ibu menangis? Ya saya khawatir cucu saya jatuh dari tangga itu. Pokoknya saya merasa sedih. Dia merasa sedih sekali. Dia khawatir sekali kalau cucunya jatuh dari tangga itu. Lalu pendeta bertanya pada dia, umur berapa cucumu sekarang? Belum ada katanya. Apakah menantumu sedang hamil? Belum menikah juga anakku. Umur berapa anakmu? Masih remaja. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, itu hanya cerita omong kosong. Tetapi dari cerita ini kita bisa pelajari bahwa ternyata orang itu kalau khawatir itu bisa pikirkan sampai jauh sekali. Sehingga waktu kita untuk hari ini kita gak bisa buat apa-apa. Duduk termenung, pikirkan, khawatir masa depan dan sebagainya. Khawatir akan pasangan hidup bagi yang sudah menikah misalnya. Kesehatannya, makin hari tambah umur makin tua, rambut juga bertambah copot, putih dan sebagainya. Khawatir tentang keselamatan. Kalau dia pergi jalan bagaimana? Dan terakhir, orang khawatir akan kematian. Dan itu yang paling
ditakuti oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Sadar saudara, bohong kalau kita katakan orang itu tidak takut mati. Kalau dia tidak takut mati, dia akan lawan. Kalau sakit gak perlu makan obat. Lawan kan ya. Tapi tidak saudara, orang begitu sakit cepat-cepat pergi ke rumah sakit yang paling hebat. Apalagi sudah beli asuransi. Dia pikir asuransi yang mahal itu dapat menjamin dia. Ternyata asuransi juga tidak dapat menjamin. Tapi paling sedikit mengurangi sedikit kekhawatiran. Kantongnya gak akan habis dompetnya gitu. Jadi khawatirnya bukan kepada orang yang sakit itu. Khawatirnya dompetnya nanti kurang uangnya. Tabungannya akan habis kalau mamanya sakit, papanya sakit, dia sendiri sakit. Dia bukan khawatir akan kesehatan. Khawatir apa? Khawatir kalau tabungannya habis, saudara. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jangan khawatir. Jawaban yang sederhana, kenapa? Karena Allah akan memelihara kamu. Saudara, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita sebagai orang Kristen tidak boleh khawatir? Firman Tuhan mengajarkan pada hari ini, jangan khawatir. Tapi kita tolong pikirkan dulu baik-baik, ada dua hal tentang kekhawatiran. Kekhawatiran yang disebut dengan concern, artinya kita melihat orang itu sedang sakit, kita nasihati dia, kita merasa khawatir, tapi minta dia juga cepat-cepat pergi berobat. Itu kekhawatiran yang positif. Tapi ada orang yang khawatir, worry, yang tidak positif. Dia hanya khawatir tapi tidak melakukan sesuatu. Itu sebabnya saudara, jangan kita pikir kalau waktu firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hari esokmu, lihat itu bunga, lihat itu burung. Itu bukan berarti hanya pergi lihat aja. Tapi kita mesti bekerja, dikatakan. Kerja supaya hilang kekhawatiran kita. Karena dengan kerja kita dapat hasil. Ya kan, di situ katakan, bukan artinya malas-malasan. Bukan hanya hidup hanya merenung, hidup berpikir, tapi hidup lakukan sesuatu. Paling sedikit sesuatu untuk Tuhan. Saudara, fakta mencatat di sini baik Yesus maupun Paulus berbicara banyak tentang kekhawatiran. Ingat, Yesus berkata jangan khawatir tentang makanan tadi kita baca dan apa yang kamu minum. Coba kita akan lihat beberapa ayat yang tadi sudah kita baca sebagai tema untuk kita renungkan bersama supaya kita sebagai orang percaya dapat menang atas kekhawatiran itu. Yang pertama di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, firman Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir apa yang engkau makan dan minum. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Lalu dikutip di sini, pandanglah burung-burung. Mereka tidak menabur, tidak menuai. Jadi firman Tuhan ingin katakan burung saja yang tidak menabur dan menuai itu pun dipelihara oleh Tuhan. Pandanglah bunga-bunga, bunga saja yang warna-warninya itu kadang kita temukan bunga-bunga yang tumbuh sendiri dibandingkan dengan pakaian kebesaran Raja Salomo, masih lebih bagus bunga-bunga itu. Kalau bunga-bunga itu diperhatikan oleh Tuhan, masakan kita tidak diperhatikan. Minggu lalu kita sudah singgung sedikit tentang iman. Masakan Yesus saja, anaknya satu-satunya dikorbankan untuk kita hari ini.
Yang lain-lain sudah pastilah dia berikan pada kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi jangan kita istilahnya, kalau dikatakan jangan khawatir berarti aku sebagai orang Kristen, orang percaya sudah cukup. Jangan khawatir, kan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, perhatikan baik-baik, ada ada syaratnya. Ayat yang ke-33, coba kita perhatikan. Ulang kembali Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan kepada orang sembarangan dikatakan jangan khawatir, hanya kepada orang yang mencari kerajaan Allah. Lalu kita bandingkan lagi, kok saya lihat tetanggaku itu, dia itu gak pernah ke gereja kok, percaya Tuhan pun tidak, malah lebih kaya daripada kita, mobilnya lebih mewah, rumahnya lebih besar, tiap tahun ke luar negeri 2-3 kali. Kenapa? Nah saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa bagi kita orang percaya, kesuksesan tidak lihat dari uang. Kesuksesan bukan dilihat dari materi. Kesuksesan hidup seseorang itu dilihat dari bagaimana hidupnya itu berserah kepada Tuhan seberapa persen. Kalau dia 100% serahkan semuanya, dia itu sukses dalam hidupnya dalam Tuhan. Maka dikatakan apa artinya dia memiliki segala harta bendanya. Kalau Alkitab mengajarkan pada kita, itu hanya kesuksesan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan itu. Kita boleh dapatkan itu, tapi dengan syarat yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan tahu jatah kita. Tuhan tahu kalau suatu hari kita kaya, kita gak ke gereja, bisa pergi melancong terus. Tuhan tahu itu. Itu sebab Tuhan katakan, udahlah, kamu sedang-sedang saja, cukup-cukup saja gitu. Saudara yang saya kasih Tuhan, maka dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mengapa? Karena yang kedua dikatakan, karena hari esok itu bukan di tangan kita. Coba lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Amsal 27 ayat pertama dan ayat kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari. Saudara, kadangkala kita ini gak tahu akan terjadi hari esok kan ya. Sama-sama kita, bukan kadangkala, setiap kita tidak tahu akan terjadi pada besok hari. Minggu depan lagi-lagi saudara, besok saja kita gak tahu. Maka di sini katakan jangan terlalu optimis memuji diri untuk hari besok. Tapi di sini dikatakan biarlah orang lain yang memuji engkau. Benar juga, saya pikir-pikir kadang-kadang kita pernah melihat orang yang selalu egois ya, menganggap diri hebat. Saya gitu ya. Gara-gara saya kan saya yang buat begitu, kalau enggak bisa gitu.
Suatu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Kita sama-sama naik mobil gereja. Mobilnya itu mobil yang tua gitu. Jadi remnya saja pun mungkin sudah gak gitu pakem gitu ya. Tapi sudah tua lah, pakai mobil tua. Gak ada AC-nya. Waktu itu saya masih praktek. Jadi waktu praktek 2 bulan sama dia naik mobil, lalu lihat naik ke sebuah lampu merah, tapi tanjakan gitu. Di depan ada sebuah mobil juga gitu. Jadi kita rem, di belakang mereka orang depan juga rem. Tapi orang yang depan mungkin kakinya itu nginjak rem itu kepegalan mungkin karena lampu merah lama, dia lepas sedikit mundur. Kena mobil kita, boom gitu. Orang depan turun. Dia datang kepada pendeta itu yang nyetir dan kami di belakang, kami 2 orang satu mobil itu ya. Orang itu tanya, kamu gak tahu saya siapa ya? Gak kenal saya siapa? Lalu kita memang gak kenal kan, orang sama-sama naik mobil di depan gak kenal ya. Kita gak kenal. Dia bilang saya gak kenal. Kamu gak kenal saya siapa? Enggak. Memang dari bajunya dia pakai baju seragam, pejabat lah gitu-gitu. Gak tahu pejabat apa gitu. Dia sebutkanlah dia sebagai apa. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, orang yang sombong, dia selalu mau orang kenal dia. Kalau enggak, dia kenalkan diri sendiri. Iya kan? Maka di sini dikatakan, biarlah orang yang memuji engkau. Mana lebih bagus kita puji diri sendiri atau orang lain memuji kita? Lebih bagus orang lain memuji kan ya daripada kita puji sendiri. Kita dulu waktu baru pertama pindah ke Surabaya, anak-anak belum lahir, Ibu Susan masih hamil berapa bulan ya. Waktu itu kita pindah Surabaya, ada seorang pembantu, seorang bapak, dia itu kerjanya itu karena kita tinggal di kompleks perumahan seorang majelis, lalu depannya selalu dia siram, dia bersihkan gitu. Lalu kalau kita ngobrol sama dia bilang saya ini orang baik, saya orang jujur, saya orang yang paling baik. Ya memang kita yakin dia baik, dia orang jujur. Tapi coba kalau kita yang ngomong ke orang lain, ke teman-teman, saya ini orang yang paling baik, saya orang jujur. Kan namanya apa? Agak level tinggi, sombong gitu. Mestinya orang lain yang memuji kita. Kalau orang lain memuji kita, kemudian kita merasa sombong, itu juga akan kehilangan maknanya. Lebih baik orang itu memuji dan kita gak dengar. Maka hati-hati kita kepada teman-teman semuanya. Kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa bukan karena perbuatan kita loh. Karena orang lain memuji kita, lalu kita dalam hati, oh iya ya, saya hebat ya. Nah itu kita telah jatuh ke dalam dosa. Sombong. Jadi kalau kita mau puji teman, lebih baik di belakang ngomongnya. Maka kalau saya lebih suka begini, kalau mau ngomong teman, di hadapannya. Kalau mau memuji, di belakangnya gitu. Kalau mau kritik dia, di hadapan. Ya kan ya? Kalau mau memuji, di belakang. Supaya dia tidak merasa sombong. Maka di sini kita jangan memuji diri karena esok hari. Lalu besok itu kita gak bisa. Kita jangan pegang, oh saya sudah punya segalanya, asuransi saya cukup bagus, pangkat ada, kenal banyak dokter-dokter hebat, dan sebagainya. Kemarin saya dengar kesaksian dari seorang bintang film ya, terkenal, duitnya banyak juga. Dia bilang waktu suaminya sakit meninggal, dia tidak bisa buat apa-apa. Uangnya banyak.
Dia kenal dari presiden sampai semua menteri, sampai semua DPR, dia kenal. Dokter yang paling hebat dia kenal. Rumah sakit yang paling mahal dia tempatkan suami di situ. Susternya hebat juga semuanya. Tapi meninggal juga. Gak bisa tertolong. Dengan demikian dia menyadari bahwa ternyata saya tidak dapat sombong atas esok hariku. Jadi kalau hari ini kita diberikan kehidupan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Maka setiap pagi kita mesti berdoa begini, Tuhan terima kasih Engkau masih membangunkan kami hari ini. Itu pertama kali kita bersyukur, Tuhan Engkau masih membangunkan kami. Tapi Tuhan, karena kita bangun, itu berarti kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita sebagai orang percaya yaitu menjadi rekan, sahabat Tuhan, rekan pelayanan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Itu tanggung jawab kita, tugas kita. Maka dikatakan hanya orang yang mengutamakan kerajaan surga, maka hidup kita tidak khawatir. Karena dia sadar bahwa Tuhan memberikan kepada dia, Yesus saja diberikan pada dia, maka apalagi yang perlu dikhawatirkan. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan kematian itu sendiri merupakan keuntungan, jadi gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Yang selanjutnya di dalam dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat 13. Saya bacakan ya, 14, 15 dan 16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nanti masuk rekaman di sini. Ada suara HP ya. Oke, gak apa-apa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi di sini dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Waktu firman Tuhan katakan semua dalam kehidupan kita, kalau kita tidak khawatir, maka semua yang kita lakukan harus mendahulukan terlebih dahulu kerajaan Allah. Maka perencanaan kita itu juga mendahulukan rencana Allah. Jangan kita ibaratnya orang katakan confident, sok tahu ya. Saya pasti ketemu engkau. Ya. Maka ada firman Tuhan katakan kita pelajari hari ini, jikalau kehendak Tuhan, maka tahun depan kita bertemu kembali. Misalnya ada teman kita datang dari luar negeri. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka tidak akan terjadi. Jadi kalau hari ini kita bisa berkumpul, dan minggu depan kita akan berkumpul lagi, jika Tuhan berkenan, kita kumpul kembali.
Karena setiap hari itu berubah. Setiap saat itu semua berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai dan sebagainya. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam kekhawatiran itu sebenarnya rugi, saudara. Karena kita tidak tenang, tidur tidak nyenyak. Bahkan harus makan obat tidur itu pun belum tentu bisa tidur. Karena khawatirnya begitu besar. Maka hari ini kita lihat yang khawatir ini kebanyakan bukan karena kita kekurangan harta, bukan. Tapi kadang semakin banyak harta kekayaan kita, semakin khawatir. Kalau kita perhatikan, kadang-kala waktu kita pulang ke Indonesia, kita iri sama tukang becak. Dia bisa tidur di pinggir jalan. Kalau saudara pergi ke downtown, iri sama homeless itu. Dia bisa tidur di pinggir jalan, saudara. Tenang lagi, kita lewat dia gak tahu. Tenang, tidur. Tapi kita di rumah, empuk. Dari mattress yang mahal harganya. Wangi lagi ruangan kamar. Kalau panas sekarang ber-AC lagi kamarnya. Tapi gak bisa tidur. Harus pakai minum obat tidur. Itu pun kalau manjur gitu ya. Kalau enggak kebangun juga gitu. Karena mau ke restroom. Minum air kebanyakan. Ya. Nah saudara yang saya kasih Tuhan. Jadi kekhawatiran membuat kita susah sendiri. Maka firman Tuhan ini benar. Waktu kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka kekhawatiran pun dibuang. Nah sekarang kita semuanya yang sudah di sini, supaya kita tidak sia-sia, setiap minggu kita beribadah, baca firman Tuhan, berdoa, setia pada Tuhan, ikut pelayanan, supaya kita tidak sia-sia, maka biarlah kita ini serahkan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, kalau hari ini kita sudah merasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita tinggal tunggu tambahannya. Amin saudara. Tambahannya itu pasti menyenangkan. Menyenangkan kita. Dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Saudara, khawatir itu tidak dapat mengurangi apa yang terjadi. Kalau ada teman kita yang sedang sakit parah, kita khawatir, tidak akan mengurangi, kecuali ada dokter ahli yang menangani dia. Tapi masih khawatir. Khawatir apa? Tadi, karena asuransinya gak ada, dompetnya kurang misalnya gitu, berkurang. Khawatir uangnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya dapat berita dari teman-teman kelas SMA, anaknya itu sakit keras di Medan. Lalu dia gak punya biaya untuk anaknya. Sehingga masuk rumah sakit, sudah habis banyak uang, tapi belum ditangani. Lalu bersyukur teman-teman SMA di grup WA itu kumpul bersama, mereka ajukan dana untuk bantu dia. Tapi Tuhan punya rencana lain. Semua sudah didapatkan. Hanya 2 hari di rumah sakit yang baru, dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih Tuhan, kekhawatiran itu juga tidak ada gunanya, bukan? Karena Tuhan lebih berkuasa. Kalau dia mau panggil kita, dia lebih berkuasa. Manusia hanya merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi waktu kita merencanakan sesuatu, yang penting kita serahkan kepada Tuhan, maka kita tidak khawatir.
segala program dalam hidup kita, termasuk program dalam gereja kita, kita tidak akan merasa khawatir. Karena kita yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dan Dia akan selalu mencukupkan kita. Seperti doa Bapak kami tadi. Kita doa, Tuhan cukupkanlah kami pada hari ini. Karena Tuhan tahu kalau kita dapat lebih, gak ada gunanya. Belum tentu terpakai. Seperti waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan sediakan makanan untuk mereka. Ada orang yang tamak, egois, ambil banyak. Gak ada gunanya bagi mereka. Karena mereka gak bisa makan semuanya. Busuk, akhirnya dibuang. Dan Tuhan tahu itu. Itu sebabnya maka kita gak perlu khawatir. Orang yang hidup dalam padang belantara saja dapat makanan. Burung gagak saja bisa ambil makanan. Burung yang makan bangkai itu bisa bawa makanan untuk nabi. Jadi luar biasa. Apalagi Tuhan Allah pasti akan menyediakan kepada kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yang sudah hadir di sini Tuhan, kami tahu bahwa kami sadar hidup kami selalu penuh kekhawatiran. Kami khawatir akan masa depan kami khawatir akan kesehatan kami khawatir akan hidup kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami khawatir semua Tuhan, kami merasa khawatir. Tapi Tuhan ampunilah kami Tuhan. Kalau burung saja Engkau pelihara, kalau bunga saja Engkau pelihara, dandani begitu bagus, indah. Dan kami percaya Tuhan, apalagi kami, Engkau pasti akan memelihara. Karena kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna. Ciptaan-Mu yang sungguh maha ajaib. Engkau pasti akan memelihara kami. Bahkan Engkau sudah merelakan anak-Mu yang tunggal Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami tahu Engkau bayar harga yang begitu mahal untuk kami. Itu artinya Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Kami tidak merasa khawatir lagi Tuhan. Kami merasa aman. Kami merasa damai. Hidup bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan, ketika kami hidup bersama Engkau, pakailah hidup kami ini Tuhan untuk menjadi berkat, supaya orang lain juga tidak merasa khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Naomi. Ya. Baiklah, kita akan masuk dalam persembahan. Kalau tadi kita sudah dilayani oleh firman Tuhan dan sudah dikenyangkan dan kita rasa kita diberkati dengan firman Tuhan ya, sekarang tiba saatnya untuk kita memberkati pekerjaan Tuhan. Dan mari kita sambut dengan Kidung Pujian nomor 322. Nomor 322, ke tempat yang lebih tinggi. Dan pada ayatnya yang kedua nanti saya minta kesediaan dari Ibu Tineke untuk menjalankan persembahan. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu
ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang ku jalan dengan tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebas lari dunia, meski iblis menyerangku. Mendengar kidung sunyi yang memenangkan hatiku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Ku diangkat ke angkasa, masuk sorga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku bersamamu. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Dan kita masuk pada doa persembahan. Saya minta kesediaan dari Ibu Susan untuk doa persembahan. Ya, silakan duduk. Dan tiba saatnya kita untuk mendengar warta gereja yang akan dibawakan oleh Pendeta Salmo. Kita bangkit berdiri, nyanyikan doksologi, kemudian terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, saat teduh kebaktian selesai. Kita ketemu lagi minggu depan, dan sebelumnya kita ada di kafetarium.